salawat sudah banyak yang mengerti. Mungkin salawat nariyahan, mungkin salawat munjiat, dan salawat-salawat yang lain. Salawat dengan ayatnya yang sangat terkenal, sangat populer, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Qadil Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa yang dikumpulkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf atau Sayyid Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Sa'adatud Darain, diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani dan Syekhul Islam Imamun As-Subki dan Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti, tokoh-tokoh yang sangat ma'ruf, menafsirkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salawatnya Allah kepada baginda Nabi khususiyah, berbeda salawatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat yang diberikan kepada para anbiya rahmatan mutlak, tapi yang diberikan kepada baginda Nabi maknanya salatullahu alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan rahmatan makrunatan bita'zim. Berbeda sekali. Salawatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda Nabi mengagungkan satu kehormatan yang luar biasa diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lautan rahmat yang tiada bertepian, rahmat yang sangat luar biasa, tapi tidak mungkin orang itu akan menggapai rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda Nabi tanpa ada pancingnya, syaratnya. Syaratnya apa? Dengan sholawat lagi. Jadi kalau kita membaca selawat kepada baginda Nabi, yang untung itu bukan baginda Nabi, yang untung sebetulnya kita. Itu diantaranya. Jadi jangan bangga, jangan salah faham seolah-olah kita bisa mendoakan baginda Nabi. Tidak, dengan salawat itu justru mendapatkan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Di makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada satu malaikat ila yaumil qiyamah yang menunggu makamnya Rasulullah, setiap hari menerima sholawatnya umatnya, disampaikan kepada Rasulullah. Yang hebat itu tidak pribadinya saja. Malaikat cara menyampaikan kepada baginda Nabi disebutkan orang tuanya. Ini sholawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah kepadamu. Jadi kalau kita ini mengangkat sholawat, walaupun yang bersalawat itu anak sendirian atau orang tua, aliasnya mengangkat kedua orang tuanya
di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan rahmat. Yang mendapatkan rahmat bukan si pembaca salawat saja, tapi kedua orang tuanya, karena disebut oleh malaikat tadi salawatnya fulan bin fulan ya Rasulullah. Kelihatannya sepele. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takdimnya Allah subhanahu wa ta'ala makrunatan bita'dim, ada satu kandungan nilai-nilai akhlak yang luar biasa. Di antaranya apa? Allah ta'ala memberikan satu contoh nilai akhlak, nilai adab. Karena tadi makrunatan bita'dzim. Apa di antaranya? La taj'al du'a ar-rasul bainakum kadu'a ba'dukum ba'da. Jangan engkau memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala tidak pernah memanggil dengan kalimat nida, ya Muhammad atau ya Ahmad. Tidak ada itu. Coba dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas, tidak ada kalimat nida ya Muhammad atau ya Ahmad. Ada khobar wa ma Muhammadun illa rasul, begitupun pangkatnya Rasulullah di bawah, illa rasul. Ada akhir suratul Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Disebut juga Muhammadur Rasulullah, pangkatnya di bawah. Ini khobar, bukan nida ya Muhammad, tidak. Tapi panggilan Allah Ta'ala yang langsung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil apa? Yasin, Toha, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, dan lain sebagainya, kebesaran-kebesaran asma'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Maka kita dididik oleh Allah Ta'ala, jangankan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kepada kita sendiri, bagaimana cara menghormati antara sesama kita. Ada bapak kepala desa, kita tahu namanya si A, umurnya jauh lebih tua saya, tapi beliau sudah mendapatkan kepercayaan oleh orang sedesa menjadi bapak kepala desa. Kalau saya tidak memberikan contoh yang baik, walaupun beliau lebih muda, umpamanya namanya si Fulan, kita harus menyebut Bapak Fulan mau kemana, Bapak Fulan dari mana. Inilah nilai-nilai akhlak. Kalau sudah kita saling menghormati, orang awam akan bertanya, akan berbicara, tuh ajengan yang begitu sepuh saja, tuh Habib yang begitu sepuh saja menghormati kepada kepala desanya, padahal kepala desanya pantasnya anaknya, tapi begitu hormatnya. Inilah meningkatkan kewibawaan daripada nama desa itu sendiri. Tapi kalau kita sudah memanggilnya, Fulan mau ke mana, Fulan badai ke mana, atau badai tindak pundi, apa ngendi, dan sebagainya, secara tidak langsung menjatuhkan kewibawaan pimpinan-pimpinan yang ada di dalam desa itu, walaupun dalam skup yang kecil. Itu hebatnya. Maka Allah Ta'ala selalu memberikan
bimbingan tuntunan terus kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang luar biasa.